Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pada kesempatan ini? Semoga rekan-rekan mahasiswa semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan alhamdulillah Pak Jailani juga keadaan sehat sehingga mampu melakukan kuliah daring dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini mata kuliah manajemen pemasaran sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Artinya sudah pertemuan yang terakhir, sehingga kita nanti tinggal melakukan ujian akhir semester. Baik rekan-rekanku semuanya, untuk perkuliahan pada kali ini, pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-15, saya memberikan materi pokok bahasan tentang pemasaran yang kreatif. Kalau kemarin, pembahasan yang kemarin kita membicarakan tentang pemasaran global, pemasaran internasional. Saat ini kita bicara tentang pemasaran yang kreatif. Nanti pemasaran yang kreatif seperti apa bisa kita diskusikan bersama-sama. Sebelum kami memulai pembahasan tentang materi tentang pemasaran yang kreatif, seperti biasa kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang pemasaran yang kreatif. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengetahui tantangan dan peluang pasar global. Masih tahap yang kemarin kita hubungkan dengan saat ini. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami pemasaran yang kreatif di pasar global. Yang ketiga, memahami tentang ide-ide kreatif dalam pemasaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengerti penerapan pemasaran kreatif dalam praktek. Sehingga nanti dalam evaluasi kami berikan soal agar mahasiswa mencoba memahami, mempelajari di lingkungan dalam hal pemasaran yang kreatif. Baik rekan-rekanku, kita masuk pada pembahasan tentang pemasaran yang kreatif. Mengapa pemasaran yang kreatif itu diperlukan? Kita tahu saat ini dengan adanya globalisasi, orang akan mudah mengakses informasi dari segala penjuru dunia, juga termasuk dengan kemajuan teknologi informasi. Informasi dapat diakses segala arah, segala cara, dengan sangat mudah tanpa batas waktu. Hal ini menimbulkan peluang dan tantangan bagi pemasaran. Selain itu, pemasaran juga ada kaitannya dengan bagaimana kompetisi yang sangat ketat. Sekarang hampir pasti tidak ada produk ataupun barang yang dipasarkan tanpa ada persaingan. Ya enggak? Hampir pasti semua ada persaingan. Nah, persaingan yang sangat ketat dengan era globalisasi saat ini, dunia sudah berubah, semua mengakses dengan mudahnya, juga terkait dengan perubahan teknologi, perkembangan teknologi informatika. Dengan teknologi informasi yang sangat pesat, hampir semua orang mengakses informasi, entah itu berita, entah itu gosip, atau apapun bentuknya, ini akan merubah perilaku konsumen. Anda bisa melihat sekarang dengan era digitalisasi, orang beli es teh cukup dengan di kantor, cukup diantar nanti pedagangnya. Mohon maaf nih. Nah, perubahan perilaku ini, kemudian persaingan yang ketat di era globalisasi, dunia yang menjadi kecil, ini menuntut pemasaran yang kreatif. Pelaku-pelaku pemasaran harus kreatif.
Kami contohkan saat dulu Pak Jelani pernah jadi sales buku begitu. Kalau dulu datang ke sekolahan, kita menawarkan, memberikan nota pemesanan, kita mengirim buku, kemudian mengevaluasi buku yang dipakai, yang tidak, yang retur, yang rusak dan bagaimana. Itu dulu. Kalau sekarang semuanya bisa dijalankan hanya satu alat. Nah, perubahan ini menuntut pemasar untuk melakukan pemasaran yang kreatif. Selain itu, dengan adanya persaingan yang ketat, kreativitas pemasaran tidak bisa dilakukan hanya dengan produk yang asal-asalan. Karena apa? Karena kompetitor yang sangat kuat. Sehingga dalam pemasaran kreatif, kualitas produk ini harus dijaga betul. Kalau kita mau menggunakan kombinasi pemasaran dengan komunikasi, dengan menggunakan teknologi informasi, tetapi produk kita belum sesuai dengan standar kualitas, ya kacau. Sementara persaingan sangat ketat. Pesaing akan dengan cepat untuk merebut pasar yang ada. Nah, itu rekan-rekanku terkait dengan mengapa pemasaran kreatif dibutuhkan. Nanti suatu saat semester yang lain mungkin rekan-rekan mengikuti mata kuliah ekonomi kreatif. Kebetulan yang mengampu juga insya Allah Pak Jelani yang mengampu untuk mata kuliah ekonomi kreatif. Nah, sebetulnya apa yang menjadi tantangan dan peluang pasar global itu? Karena kemajuan teknologi, hampir pasti di negara domestik di Indonesia sudah terglobalisasi pasar. Dalam arti globalisasi se-Indonesia, kita tidak hanya bermain dalam satu wilayah tertentu, misalnya di kota Purwokerto atau di Semarang atau di Solo atau di Jogja, tetapi sudah mencakup seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Kita melihat globalisasi pasar global yang di Indonesia dulu aja lah. Belum kita nanti melihat pasar global yang mendunia. Nah, pasar yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Nusa Tenggara, Bali, dan segala macam, dengan jumlah penduduk yang 280 juta ini adalah pasar yang sangat besar. Nah, peluang yang ada, pasar yang tersedia ini sangat besar. Kalau kita bisa membuat mindset pemasaran yang kreatif, pasar di domestik ini sudah pasar yang sangat besar dengan 280 juta penduduk. Ini peluang pasar yang besar. Dengan demikian, peluang yang kedua adalah potensi pemasaran penjualan juga sangat besar. Kalau potensi sangat besar, sehingga apa? Laba yang diharapkan, profit yang ingin dicapai juga sangat besar. Nah, tantangan yang lain, ini peluang yang 1 dan 2. Potensinya besar, pasar yang tersedia juga sangat besar. Tetapi dengan pasar yang besar itu tantangannya ada kompetisi atau persaingan sangat ketat. Ini ada 2 sisi ya. Yang kedua adalah pasar yang sangat besar. Potensi pasar juga sangat besar. Laba yang diharapkan sangat besar. Tetapi kompetisi atau persaingan juga sangat ketat. Kalau dengan demikian, yang keempat, perubahan perilaku konsumen di pasar juga sangat cepat. Diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi tadi. Dengan demikian apa? Kualitas produk yang kita jual maupun pelayanan yang lain harus betul-betul prima. Dalam rangka apa? Untuk memenangkan persaingan. Karena apa? Perubahan perilaku konsumen itu sudah bergerak sangat cepat. Kalau kita menawarkan produk kita, tidak kita jaga pasar kita, tidak kita jaga komunikasi dengan konsumen, akan kalah dengan pesaing. Kenapa? Kompetitor sangat ketat. Dengan demikian,
Akhirnya apa? Yang keenam, faktor-faktor non-ekonomi ini akan mempengaruhi. Misalnya, bagaimana kita penampilan dalam kita memasarkan produk kita. Bagaimana respon perusahaan terhadap komplain dari konsumen. Sehingga sekarang ada yang namanya Customer Service Responsibility, CSR. Nah, tantangan pasar yang global ini bisa ditemukan pada pasar internasional. Saya mencontohkan ke pasar domestik Indonesia tadi ketika saya melihat antara Sabang sampai Merauke, pasar-pasar yang ada dengan 280 juta penduduk, ini adalah potensi pasar yang sangat besar. Potensi pasar yang sangat besar, tingkat persaingan juga sangat ketat, perilaku perubahan konsumen juga sangat cepat. Nah, kalau demikian, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini, pemasaran. Apa yang kira-kira harus dilakukan? Kira-kira kalau rekan-rekan melihat paparan tantangan dan peluang pasar global yang disampaikan ini, dalam benak pikiran rekan-rekan bagaimana? Kalau begitu harus bagaimana kira-kira? Yuk. Gimana? Baru kita masuk. Kalau begitu kita melakukan yang namanya pemasaran yang kreatif. Pemasaran yang kreatif dapat dilakukan langkah-langkahnya melalui yang pertama, strategi produk. Apa strategi produk? Bahwa produk yang dijual di pasar global dengan kreativitas yang tinggi, produk yang pertama paling tidak kualitasnya harus terjamin. Di antara kompetitor yang sangat ketat tadi, produk kita harus punya kualitas yang baik. Selain itu, strategi produk juga dapat dilakukan dengan memilah-milah atau memecah-mecah. Contoh, kalau saudara melihat air minum dalam kemasan, dibuat yang keluarga pakai galon, dibuat yang kecil pakai botol yang besar 1,5 liter, dibuat yang kecil setengah liter, dibuat yang kecil lagi 1 gelas. Nah, ini salah satu bentuk strategi produk yang kreatif. Artinya apa? Produk yang kita jual dapat diterima di konsumen dengan berbagai standar pemakaian. Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita kemana-mana harus pakai galon dipikul sana kemari minumnya. Padahal kita ingin menikmati minuman produk tertentu misalnya. Sehingga dibuatlah buat konsumen atau masyarakat yang bepergian yang dinamis, dibuatlah yang bentuk botol-botol. Langkah pemasaran yang kedua, yang pemasaran kreatif adalah strategi promosi. Anda bisa melihat kalau dulu promosi produk itu melalui leaflet, melalui gambar-gambar di majalah, di koran-koran. Sekarang dengan kemajuan teknologi kita harus bisa kreatif. Media elektronik, televisi digunakan. Tetapi Anda bisa melihat dengan media sosial, digital. Kalau rekan-rekan mau membaca berita, rekan-rekan mau melihat informasi tentang gosip-gosip artis, di sana ada iklan-iklan produk-produk tertentu. Dalam rangka apa? Ini strategi promosi yang kreatif. Karena apa? Era sekarang adalah era kemajuan teknologi informasi. Sehingga promosi juga harus bisa menyesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat kreatif. Kita jangan konvensional hanya seperti dulu begini terus tidak bisa. Yang ketiga adalah strategi distribusi. Bagaimana sekarang distribusi dengan alat-alat seperti ini, kita harus bisa merubah. Kalau dulu distribusi hanya mengandalkan alat-alat ataupun transportasi konvensional, sekarang menggunakan yang lebih modern. Kalau dulu kirimkan hanya salah satu distributor, sekarang dibuat sub distributor.
salah satu bentuk strategi, salah satu dibandingkan dengan yang lain adalah kalau sudah melihat strategi distribusi untuk produk consumer goods yang dijual oleh Alfamart atau Indomaret. Itu betul-betul strategi distribusi yang sangat hebat. Bagaimana ketika kita bepergian jauh, di pintu-pintu exit tol ada Indomaret atau Alfamart, di mana kita butuh produk-produk tersedia. Kalau seandainya produk-produk yang dibutuhkan oleh para pepergian itu harus menunggu dari distributor, sulitnya minta ampun. Tapi ini salah satu bentuk strategi distribusi untuk produk consumer goods yang dipasarkan melalui outlet Indomaret maupun Alfamart. Strategi langkah pemasaran kreatif yang keempat adalah strategi kombinasi pemasaran. Artinya seluruh variabel pemasaran dimixkan. Oh, kalau produknya begini berarti promosinya harus begini. Oh, begitu beras strategi harganya harus begitu. Dan segala macam. Strategi kombinasi ini bagaimana semua elemen-elemen pemasaran digabungkan, dimixkan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Itu rekan-rekanku terkait dengan langkah-langkah untuk pemasaran yang kreatif. Kalau ada pertanyaan silakan, monggo, kami berwaktu. Ada? Oh, ada tidak? Silakan. Bisa dilanjut ya? Nah, kalau kita di depan kami sampaikan bagaimana pasar yang global. Bagaimana teknologi informasi sudah masuk seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, merubah perilaku konsumen di masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pemasaran yang kreatif. Dari tantangan dan peluang pasar yang global tadi, pemasaran yang kreatif dilakukan dalam rangka untuk memenangkan persaingan. Minimal kita bisa eksis di pasar yang sudah kita capai. Nah, sekarang apa yang perlu diperhatikan dalam pemasaran kreatif? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemasaran yang kreatif. Yang pertama, memahami tren perubahan lingkungan itu sendiri. Kalau saudara melihat yang namanya rumah makan, apalagi yang ada di Solo, di Jogja, namanya HIK, ya, hidangan istimewa kampung itu, yang disediakan cuma yaitu itu saja. Teh, kopi, jeruk, jahe, dan segala macam, minuman, gorengan, segala itu. Tetapi, tren masyarakat sekarang tidak hanya datang untuk makan, datang untuk minum, tapi datang untuk berkelompok, berkomunikasi dengan kolega, dengan rekan-rekan. Kalau mahasiswa juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, perubahan lingkungan yang ada ini harus dipahami oleh pemasar makanan tadi. Termasuk juga kalau saudara bisa melihat adalah bentuk-bentuk restoran. Restoran itu tidak hanya untuk makan atau minum, tetapi juga untuk berrekreasi. Sehingga dibuatlah tempat yang menarik. Lagi ada pertemuan lagi. Oh, sekarang apakah warung ataupun restoran atau rumah makan dibuatlah wifi. Kenapa? Orang hampir tidak bisa lepas yang namanya informasi. Dengan demikian, kita melakukan pemasaran yang kreatif, memahami tren perubahan lingkungan. Masyarakat makan tidak hanya untuk menghilangkan rasa lapar atau haus, tapi juga ada nilai-nilai yang lain. Nah, kalau kita memasarkan dengan kreatif, kita harus memahami tren perubahan lingkungan. Kalau saudara bisa melihat rekreasi, di mana rumah makan di tempat rekreasi itu tidak hanya menjual makanan dan minuman saja, tapi bagaimana orang makan di situ punya kesan indah. Orang makan di situ dengan keluarga, dengan pacarnya atau dengan koleganya ada kenangan. Sehingga nanti juga akan kembali ke situ lagi atau mungkin menceritakan dengan
kolega-kolega yang lain. Yang kedua, memahami perubahan perilaku konsumen. Kalau perubahan lingkungan tadi, perubahan perilaku konsumen sekarang sudah, karena dengan perubahan teknologi, kemajuan teknologi informasi tadi, perilaku konsumen sudah sangat berubah. Sederhana saja, rekan-rekan mahasiswa melihat kalau di Purwokerto ada tidak, kita nggak tahu. Kalau di Solo, di Jogja banyak, di pinggir medan itu warung teh atau es teh Ginastel. Dengan kemajuan teknologi, gelasnya pakai plastik, dikemas, sehingga orang dapat sambil berjalan, sambil mau melakukan perjalanan, beli, pergi. Tetapi kalau dulu beli es teh, aduh gelasnya pakai gelas yang bling itu, kaca itu. Nah, perilaku konsumen yang lain, kalau saudara bisa melihat bagaimana orang itu membeli suatu produk itu tidak hanya dari kemanfaatnya saja, tapi juga dari statusnya, kelasnya. HP, hampir semua orang menggunakan, hampir semua orang memakai. Ini yang kelas yang mana dengan model-model yang terbaru. Memahami perubahan perilaku konsumen ini juga penting dalam rangka kita untuk pemasaran yang kreatif. Kalau saudara melihat pertumbuhan perjalanan produk-produk fashion, pakaian, di mana hampir setiap bulan atau setiap minggu mode itu bergerak berubah. Ini harus bisa memahami, oh perilaku konsumen yang saat ini diinginkan adalah seperti ini. Yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam pemasaran kreatif adalah memahami perkembangan teknologi dan globalisasi. Jelas, informasi dapat kita akses, informasi dapat kita peroleh dengan berbagai cara dari segala penjuru dunia tanpa ada batas waktu dan batas jarak. Nah, informasi mana yang berkembang di sana, mana yang sedang in di sana, ini harus kita sesuaikan agar kita mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang selalu berubah tadi. Jangan sampai perubahan sudah di sana sudah sangat cepat, kita masih berkutat dalam suasana yang masih tradisional. Nah, yang keempat, pemasaran yang kreatif adalah pemasaran yang berorientasi pada kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Hakikat dari pemasaran itu adalah bagaimana mendapatkan profit atau laba. Laba yang besar dihasilkan oleh penjualan yang besar. Tetapi untuk pemasaran yang kreatif, orientasinya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan itu puas, pelanggan akan membeli produk kita lagi. Kalau pelanggan itu puas, pelanggan akan bercerita dengan orang lain. Oh, produk ini bagus. Kalau pelanggan puas, pelanggan akan bercerita dengan yang lain. Pelanggan akan memberikan feedback, umpan balik kepada perusahaan yang baik. Dengan demikian, bagaimana perusahaan dalam hal ini pemasaran punya orientasi kepada kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Perguruan tinggi kalau mahasiswanya puas, alumninya bisa bekerja dengan baik, perguruan tingginya menjadi hebat. Tidak hanya bagaimana mencari mahasiswa yang sebanyak-banyaknya, tapi tanpa melibatkan kepuasan mahasiswa. Dengan demikian, orientasi kepuasan konsumen nanti akan punya dampak, oh berarti penjualannya menjadi meningkat. Kalau penjualan meningkat, berarti profit atau laba yang dihasilkan juga meningkat. Itu terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemasaran yang kreatif. Silakan kalau ada yang bertanyakan, Mas Iwan, monggo. Belum kami lanjutkan. Yuk, monggo. Sebagai penutup, kalau tidak pertanyaan, jadi mengapa pemasaran yang kreatif diperlukan? Pertama,
tantangan lingkungan dan perubahan masyarakat itu sangat dinamis. Kalau kita memasarkan hanya dengan cara-cara yang terdahulu, cara-cara yang konvensional, kita akan tertinggalan zaman. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi informasi. Apalagi didukung lagi dengan globalisasi yang mendunia tanpa ada batas jarak geografinya. Kalau situasi seperti ini kita tidak mampu menyesuaikan dengan mengolah kreativitas, ide-ide kreatif dalam pemasaran, kita akan ketinggalan zaman. Penduduk yang besar yang ada di Indonesia 280 juta lebih, pada satu sisi memberikan peluang pemasaran yang sangat besar. Potensi pemasaran yang sangat besar. Tetapi pada sisi yang lain juga menciptakan kompetisi yang sangat ketat. Bagaimana yang mampu untuk menangkan persaingan ini? Dilakukan melalui ide-ide yang kreatif. Ide-ide pemasaran yang kreatif bisa produknya yang dikreasi. Tadi saya contohkan yang dijual hanya blangreng, bakwan, tapi dikemas dengan baik, ternyata juga menjadi baik. Bisa dikemas dengan wifi yang tersedia sehingga masyarakat bisa mengakses informasi setiap saat. Juga mungkin dengan live musik. Ada banyak contoh ide-ide kreatif. Kebetulan Pak Jailani menjadi salah satu tim pengembangan ekonomi kreatif. Jadi sangat setiap saat berkomunikasi dengan para pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Bagaimana kita memasarkan dengan pemasaran, konsep pemasaran yang kreatif? Intinya adalah kita memasarkan dengan konsep pemasaran yang kreatif berorientasi kepada kepuasan konsumen tanpa kita melupakan perubahan dinamika yang ada di masyarakat. Entah itu perubahan perilaku, perubahan teknologi informasi, maupun perubahan era globalisasi. Dengan demikian, pemasaran yang kreatif bersumber pada ide-ide yang kreatif dalam melihat perubahan lingkungan yang ada. Kalau kita melihat perubahan lingkungan kok hanya gumun, hanya keblinger, ya mohon maaf. Tapi kita melihat tantangan, harus kita buat ide-ide yang kreatif. Bahkan dalam karangan buku saya, Ekonomi Kreatif itu, ide kreatif itu ditumbuhkan dari keterbatasan dan kebencanaan. Kalau kita melihat kemarin dengan adanya COVID, di sana ada ide kreatif, pemasaran yang kreatif. Ada ide-ide industri yang kreatif. Jadi kreativitas, inovasi, kita harus bisa dari melihat perubahan lingkungan yang ada. Dengan demikian, pemasaran kreatif diperlukan dalam rangka kita untuk bisa eksis, dalam kita untuk bisa survive di tengah persaingan dan globalisasi yang ada. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Ini pertemuan yang terakhir, kita membicarakan tentang pemasaran yang kreatif. Seperti biasa, sebagai akhir pembahasan pada tiap bab materi pokok bahasan, kami berikan evaluasi dan bahan diskusi untuk bisa didiskusikan rekan-rekan semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan bahwa ini pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-15. Nanti untuk ujian akhir semester kami berikan di pengumuman di grup begitu ya. Insya Allah 2 minggu yang akan datang, karena kami perlu berkonsultasi dengan pimpinan terkait dengan waktu kita memberikan ujian akhir semester untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sebelum kami menutup pada pertemuan kali ini, kami sampaikan yang pertama, Pak Jailani mohon maaf apabila dalam memberikan materi pemasaran untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Kami mohon maaf secara tulus.
Dan juga Pak Jalani berharap semoga materi pembahasan untuk semester ini mata kuliah manajemen pemasaran, saudara menghadapi ujian akhir semester nanti, saudara mendapat nilai yang maksimal seperti yang saudara harapkan. Dan selain itu, selain mendapatkan nilai, harapan kami adalah ilmu yang saudara terima dari pembahasan materi mata kuliah manajemen pemasaran dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih, selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga mendapat hasil yang maksimal. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan rekan-rekanku selama ini. Semoga kita dapat bertemu di semester yang lainnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.